Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru baru yang saya hormati dan saya cintai, tiada kata yang bisa saya sampaikan pada kali ini kecuali bersyukur kepada Allah sampai detik ini kami bisa menghantarkan semua menuju gerbang pengabdian yang insyaallah. Namun daripada itu semuanya, ingatlah bahwasanya setiap hal yang antum sudah kerjakan, setiap hal yang antum sudah usahakan, semuanya itu ternyata di dalamnya ada sebuah nilai yang mana bisa disadari dan mana belum bisa antum sadari, yaitu sebuah jiwa kesungguhan, atau dalam arti yang biasanya Ustaz Sufi sampaikan kepada kami staf pengasuhan santri dan seluruh staf-staf beliau, yaitu harus ada jiwa all out, sungguh-sungguh dalam menjalankan semua pekerjaan yang antum kerjakan, sungguh-sungguh dalam menjalani semua aktivitas, sungguh-sungguh dalam segala hal, sehingga hasilnya nanti bisa kita nikmati dengan baik, bisa kita nikmati dengan luar biasa pula. Namun mungkin teman-teman semuanya sudah membayangkan dan sudah terpikir apa yang akan saya sampaikan mungkin tidak jauh juga apa yang dulu saya berikan kepada antum semuanya. Tidak jauh dari yang sudah antum canangkan dulu ketika antum masih kelas 6, yaitu sabar. Sekarang saya tanyakan kembali, tanya ke orang lain, di manakah dan seberapa kuat kesabaran antum sekarang? Yang antum dulu sebut tegak, sekarang ditanyakan oleh orang lain, seberapa kuat ketegakan antum? Yang dulu antum sampaikan dengan keras, tabah, sekarang ayo mana ketabahan antum? Yang dulu antum sampaikan berjuang dan uswatul hasanah, sekarang pula orang-orang bertanya dan orang-orang mempertanyakan itu semuanya. Seberapa besar antum berjuang dan seberapa besar antum mempunyai uswatul hasanah, menjadi dan memberi uswatul hasanah bagi semua orang. Sekarang mungkin beberapa dari antum ada yang berpikir jauh ke depan, merancang masa depan. Ada pula yang meneliti masa depan dengan berbagi ilmunya nanti untuk anak-anak. Dari tahun pertama ini kemudian dilanjutkan dengan tahun kedua sampai tahun ke-6. Seperti itu. Tidak ada yang tidak ada yang saya sampaikan kepada antum untuk yang mau dan yang merancang masa depan, yaitu antum harus punya benteng yang kuat. Akademis antum sudah, bekal antum sudah mapan, pengetahuan sudah cukup. Sekarang tolong buat benteng yang kuat, benteng yang kokoh untuk menapik, untuk menghalangi semua gangguan, semua cobaan dan semua godaan yang ada di luar. Tidak kita pungkiri, di luar banyak godaan, di luar banyak hambatan, perempuan, teman yang tidak baik, bahkan naudzubillah antum punya musuh. Itulah di mana antum punya benteng yang kuat. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan kepada antum semua yang akan melanjutkan studi nanti di luar, ingat bahwa yang antum akan dapati adalah sebuah hal yang menjadi kunci masa depan antum. Hal yang kedua yang akan saya sampaikan kepada antum, bagi teman-teman yang mau dan merancang masa depan di luar, ingat 3 hal lagi saya ingatkan: usaha, doa dan tawakal. 3-nya tolong seimbang. Usaha dalam belajar, usaha dalam bekerja. Teman-teman yang pengen kuliah, teman-teman yang langsung kerja, ditambah dengan doanya dan tawakal kepada Allah, itu yang sangat penting. Diberi dan ada benteng yang kuat, dan juga dengan usaha dan doa
plus tahun lalu insya Allah masa depan yang antum dapat dapatkan, masa depan yang antum merencanakan dan antum rancang insya Allah akan baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagi teman-teman yang merancang masa depan dengan anak-anak nanti 6 tahun ke depan menghadapi drama Arena pula 5 tahun menghadapi Kampung Mutiara, yang sebenarnya drama Arena dan Kampung Mutiara bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah menjadikan mereka lebih baik, menjadikan mereka lebih baik, menjadikan terbaik, lebih baik daripada antum sekarang, lebih baik daripada sebelum mereka. Apa yang harus antum lakukan? Yang pertama, kualitas seorang guru di tangan antum. Seorang santri punya kualitas baik, kita tentukan kualitas guru yang baik. Karena itu saya dilayuti, seseorang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa selamanya memberikan kepada orang lain sesuatu. Maka dalam 1 tahun ini sudah mendapatkan banyak pengalaman dari seorang tahun kedua kejol, tambah lagi pengetahuan, tambah lagi pengalaman yang akan memberikan kepada kelas 2 tahun depan. Di tahun ketiga antum akan menambahkan pengalaman dengan mengikuti segala organisasi yang kalian dapatkan. Anak-anak dapatkan. Tahun keempat antum akan mendapati keorganisasian panitia di dalam event. Tahun kelima antum dapat pengalaman. Lebih dari itu, tahun ke-6 lebih daripada itu, antum akan menghadapi sebuah organisasi saat di kelas yang sangat luar biasa, banyak masalah dalam. Maka sangat bersedih melihat teman-teman antum yang sudah punya masa depan di luar. Jangan kecewa dan jangan menyerah. Antum akan mempunyai sebuah hal yang besar dan banyak. Antum dipanggil ustaz, antum dipanggil guru, antum dipanggil ustaz lagi oleh anak-anak, antum dipanggil dengan julukan-julukan atau panggilan-panggilan yang lain untuk antum. Itu sangat menyenangkan hati antum. Apalagi kalau anggota dan anak-anak nanti akademis pakai sepatu baik, sungguh jadi prestasi bagus. Yang kedua, selain kualitas yang aku sudah berikan, ada satu hal yang harus ditetapkan dan harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu sifat kopeng. Mengopeni anak, mengopeni makhluk hidup, mengopeni manusia itu tidak lebih, tidak ada dan tidak dipunyai oleh orang-orang yang ada di luar. Orang di luar masuk di luar mengurusi dirinya sendiri. Dia belajar berangkat ke perpustakaan, dia membaca nilai, dia prestasi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi bagi yang akan mengabdikan dirinya sampai 6 tahun, dia dituntut untuk 1 menyelesaikan studinya, 2 dia dituntut untuk bisa membagi waktu, meningkatkan usahanya, atau yang terakhir dituntut untuk bisa memanage waktunya, untuk bisa mengopeni anak, mengopeni dalam akademis anak, belajar, mengajar, belajar mengopeni anak-anak dalam non akademis, keliling di rayon, memperhatikan bahasa mereka, memperhatikan sisi-sisi dan bagian-bagian kehidupan mereka, memperhatikan pula keorganisasian yang mereka dapati, dan banyak hal yang lain. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang sudah meniatkan dan memantapkan niatnya untuk lanjut di pondok kita ini sampai 6 tahun. Lihat kami, lihat wali kelas antum semua. Yang tidak baik jangan ditiru, yang baik ambil, tingkatkan. Kuliah ambil, kuliah segerakan. Jangan ada istilah terlambat setahun itu macam tidak ada. 4 tahun adalah harga mati, tepat waktu itu lebih baik, seperti itu. Kemudian untuk semuanya, untuk umum ini, saya teringat perkataan Ustaz Hasan yang menjadi motivasi saya dalam 1 tahun ini. Mungkin teman-teman tahu semuanya ketika disebut ataupun disampaikan beliau ketika pembisan, saya sangat terkejut dengan 1 kalimat beliau. Apa itu? Jangan lewatkan sebuah hari tanpa langkah. Dalam hal yang lain atau dalam hal semuanya itu sangat berarti dan itu sangat berguna. Kita tidak boleh melalui sebuah hari tanpa ada langkah yang berarti, tanpa ada langkah maju ke depan. Akademis
perkuliahan nanti di luar, jangan melewatkan satu hari tanpa membaca buku. Jangan lewatkan sehari tanpa pergi ke perpustakaan. Jangan lewatkan sehari tanpa ada kegiatan yang bermanfaat. Yang di sini jangan lewatkan satu hari tanpa keliling. Jangan lewatkan sehari tanpa memperhatikan apa yang ada di anggota. Jangan melewatkan satu hari yang antum akan tanpa ngopeni anak-anak. Itulah yang menjadi motivasi saya. Tiada hari tanpa langkah. Maka setiap hari harus punya langkah maju ke depan. Seperti itu. Terakhir dari saya, yang menjadi cita-cita antum menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang sabar, tabah, tegak seperti itu. Jangan husnul khotimah. Tolong jangan dijadikan sekedar slogan saja. Tolong benar-benar dipraktekkan apa adanya, ditafsirkan dengan jalan yang baik, dijalani dengan sabar pula, terus itu semuanya tolong untuk benar-benar ditancapkan dalam diri antum. Mungkin antum sudah bosan dengan apa yang saya sampaikan. Setahun 2 tahun yang lalu antum sudah bersama saya, terutama dengan wali kelas yang lain. Mungkin dalam tahun ini mungkin antum juga merasakan kenapa kok saya selalu diperhatikan menjadi titik pusat perhatian dari semua hal. Kenapa harus saya selalu dievaluasi oleh pengasuhan santri, selalu dijadikan bahan omongan oleh guru-guru yang lain. Tapi ingat, itu pasti ada hikmahnya. Tahun depan antum sudah punya adik, yaitu guru baru yang lain, maka antum harus memperhatikan mereka. Dan antum masih punya kakak-kakak kelas yang mana dalam jangka sekitar berapa tahun ke depan antum akan jadi orang yang paling tua, kalau kita menjadi senior kamar, menjadi jaminan mutu dalam kualitas pondok seperti itu. Maka terus berjuang, jangan putus asa, kemudian terus maju ke depan. Apalagi yang saya sampaikan, kecuali saya berharap seandainya tahun depan saya masih bisa ketemu dengan antum semuanya, alhamdulillah bisa menemani antum kita bersama-sama untuk menghadapi pondok yang semakin maju. 9 tahun pondok ini menjadi tumpuan dan pacuan pondok kita. Kalau memang Allah tidak memberi kesempatan lagi untuk bertemu, ya mungkin kita bisa bersilaturahim dengan media sosial yang lain, mungkin dengan apalah seperti